pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyambut setiap jemaat untuk kita teduhkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah doa pagi kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kesempatan baru bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami masih dapat bernafas, kami mau kembalikan itu semua kepada Engkau Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, kami diingatkan bahwa semuanya hanya untuk melayani-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Persiapkan setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan di pagi ini. Sebab hanya Engkau milik hidup kami. Mengucap syukur atas karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidup kami hanya karena Engkau Tuhan. Kasih yang terindah
sendiri Tuhan. Tangan-Mu yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat sendiri. Bapak Ibu, mari kita masing-masing berdoa pribadi. Lepas pribadi. Berdoa kepada Tuhan. Datang kepadanya. Angkat ucapan syukur dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara-Mu Indonesia Tuhan. Kota-Mu Jakarta, kami berdoa untuk pemerintah Tuhan. Untuk setiap apapun yang terjadi di negara ini Tuhan, kiranya itu boleh ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, jika ada bencana alam Tuhan yang terjadi Tuhan, Engkau melindungi kami. Semua terjadi karena seizin-Mu Tuhan. Kami harus senantiasa berharap senantiasa dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita senang sekali kalau pagi hari bangun lalu segar ya badan ya. Jadi kita bisa puji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman-Nya, dan kita mendapatkan rema. Itulah berkat yang bisa kita dapat setiap pagi dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, kami ucap syukur pagi hari ini kami masih bisa bangun, mendengarkan firman, dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah pagi ini sebelum kami mulai hari-hari kami, aktivitas kami mau dengar dulu pesan Tuhan sebagai bekal di hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal keadaan hati kita akan menentukan nasib kekal kita. Kelihatannya hubungannya terlalu jauh ya, keadaan hati dan nasib kekal. Tidak, itu sangat dekat. Keadaan hati seseorang menentukan apa yang keluar dari mulutnya, menentukan apa yang akan ia perbuat selama hidupnya, menentukan bagaimana ia akan berkarakter. Ya, kita baca dulu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan rohani. Kita pernah membahasnya, bukan? Hati itu bahasa Ibraninya lev, artinya pusat. Ya. Pusat kehidupan rohani, moral, emosi, karakter, itu pusatnya di hati. Apa yang ada di hati akan mempengaruhi pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita. Ya. Jadi kalau mau memiliki keadaan hati yang baik, harus tahu apa maksudnya baik di sini. Jangan baik yang didefinisikan oleh manusia, baik menurut Tuhan. Jadi keadaan hati yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama, hatinya harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari berbagai macam karakter dosa. Misalnya bersih dari iri hati. Orang yang iri hati tindakannya akan kacau, sudah jahat akhirnya. Ya, bersih dari iri hati, bersih dari kebencian, bersih dari kebencian. Kalau orang masih bisa membenci, ya meskipun di mulut senyum-senyum tapi di hatinya membenci, ya itu kelihatan dari tindakannya, sewenang-wenang gitu ya, mau menang sendiri, ada kebencian rupanya di dalam hati. Nah ini, hati yang bersih tidak ada rasa bencinya. Yang ketiga, kepahitan. Kalau hatinya mau bersih nggak ada kepahitan, tidak pahit terhadap siapapun. Untuk apa? Apa gunanya pahit? Ya, karena Tuhan hakimnya, dan itu lebih mengerikan. Kalau Tuhan sebagai hakimnya, jangan kita berani sama Tuhan. Yuk kita jaga hati yang bersih. Sebab kalau hati kita tidak bersih, kita di hadapan Tuhan tidak pantas. Tuhan tidak mau bertemu dengan orang yang hatinya tidak bersih. Ya. Yang kedua, keadaan hati yang baik itu satu, bersih. Yang kedua, hatinya lembut. Nah, jangan salah mengerti, hati yang lembut bukan berarti bicaranya lembut sekali, bukan. Ya, karena Tuhan Yesus marah besar terhadap dosa. Kamu keturunan ular beludak, celakalah kamu. Nah, yang dimaksud lembut itu hatinya. Hati yang lembut itu kalau menghadapi orang yang berdosa tapi bertobat, kita harus mengampuni, mengasihi mereka. Tapi kalau orang berdosa tidak bertobat, ya ditinggal, kebaskan debu kata Alkitab. Kan begitu. Ya, jangan rubah-rubah Alkitab, saudara. Ya. Jadi hati yang lembut itu satu, mudah diajar. Dua, tidak keras. Tiga, terbuka terhadap firman Tuhan, lembut hatinya. Empat, penuh kasih terhadap orang berdosa yang mau bertobat. Kalau yang tidak mau bertobat, kebaskan debu. So. Jangan buang waktu. Kita malah berdosa nanti sama Tuhan kalau buang-buang waktu. Sebab perintah Tuhan, kebaskan debu jika mereka tidak mau mendengarmu. Ya, penuh kasih sudah pasti. Keadaan hati yang baik itu, yang sehat itu, yang penuh kasih. Jadi enak kan, hati itu tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati.
gitu ya. Itu mula-mula di situ tuh. Penuh kasih itu rela memberi, rela berkorban, rela mengampuni, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, penuh kasih, menjadi berkat pasti. Itulah murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang keempat, hatinya yang keadaan yang baik itu hatinya teguh, tidak bimbang. Ya. Tidak goyah kalau menghadapi pencobaan. Kalau menghadapi ujian, tetap teguh. Ya, dengan kebersihan tadi itu tetap teguh. Nah, itu keadaan hati yang baik. Keadaan hati itu ibarat tanah. Jadi kalau firman itu ditabur, keadaan tanahnya baik, ia bertumbuh. Tapi kalau firman itu ditabur, tanahnya nggak baik, nggak bertumbuh, saudara. Makanya keadaan hati itu sangat amat penting, ya. Jadi pentingnya apa sih menjaga hati supaya sehat, supaya keadaannya baik? Pentingnya apa? Nah, saudara harus tahu ya. Yang pertama, secara rohani hati yang rusak itu menutup pintu firman. Firman ditabur nggak numbuh, saudara. Jadi harus hatinya keadaannya baik, tanah yang baik. Secara rohani itu, secara emosional, hati yang penuh kepahitan akan menimbulkan stres dan nantinya akan sakit. Entah itu kanker, entah itu apa. Sakit, saudara. Jadi secara fisik pun, secara emosi pun tidak sehat. Yang ketiga, secara relasional, hubungan kita dengan orang lain, dengan saudara, dengan orang lain. Kalau keadaan hati nggak baik, hubungannya juga tidak baik. Kalau hubungan dengan sesama nggak baik, artinya hubungan dengan Tuhan juga tidak baik. Ya. Nah, makanya keadaan hati harus baik. Harus kekal. Hati yang benar menuntun pada kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Nah, itu membawa kepada kekekalan. Di sana sambungannya. Makanya hati seseorang harus baik menurut Tuhan. Ya. Saudara bisa baca banyak ayat di Alkitab. Mazmur 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang tahir bagiku, ya Allah. Tahir di situ yang tidak najis, yang tidak haram, yang tidak kotor, yang bersih. Ya. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, hati yang baru itu hati yang bersih, bukan hati yang kotor. Ya, makanya di Matius 5 ayat 8 Tuhan Yesus mengajar, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang bersih. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah. Melihat bukan dengan mata ya. Melihat Allah itu maksudnya mengerti kehendak Allah. Dan nanti bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Kan begitu ya. Di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi kalau hati kita keadaannya nggak baik, yang keluar dari mulut nanti tidak baik. Tidak jadi berkat, saudara. Itu maksudnya, makanya kita harus menjaga hati yang bersih, yang baik. Makanya kita setiap hari, setiap pagi bersihkan hati. Berdoa kepada Tuhan, minta ampun, jangan lakukan lagi dosa. Berhenti sejenak sebelum melakukan sesuatu, pikir dulu apakah ini lahir dari hati yang bersih atau hati yang emosional, kepahitan, iri hati, hati yang dendam, yang tidak bersih. Ada ambisi pribadi, mengorbankan orang lain. Nah, dipikir dulu. Ya. Isi hati kita setiap hari dengan firman kebenaran. Bergaulah dengan komunitas yang sehat rohaninya. Jangan bergaul dengan pencemooh. Ucapkan syukur setiap hari, setiap mata memandang. Ucapkan syukur. Hati yang keadaannya yang baik itu hati yang bersih. Sehingga orang melihat hati kita itu bening. Ibarat kolam itu bening. Orang bisa melihat dasarnya. Dan airnya memberi kehidupan. Kalau dibiarkan kotor, berlumpur, banyak kotoran, bau lagi. Waduh. Ya, saudara. Begitu juga dengan hati kita, hati manusia. Jika hati dijaga terus, yang keluar aliran air kehidupan. Firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan yang keluar. Begitu ya, saudara ya.
Jadi setiap hari yuk kita belajar membersihkan pikiran, membersihkan hati, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari itu bersih di hadapan Tuhan, tahir, suci. Ya, hati itu adalah mesin utama kehidupan. Begitu hatinya baik, hidupnya akan memancarkan kebaikan. Kalau hatinya kotor, hidupnya akan memancarkan kejahatan. Gitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kalau kami masih menyimpan di hati kami hal-hal yang kotor, biarlah di pagi hari ini kami sudah menerima rema dari Tuhan, sehingga kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh menyucikan pikiran hati kami dan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan dan menolong kami. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah program doa pagi ini bisa mengubah banyak orang, memberkati banyak orang, sehingga semua orang akan tergerak untuk menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.